dari Universitas Metroscale. Hari ini akan mewawancarai Ibu Rita selaku Ibu Panitia di Vihara Sumana, Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Paniai. Selamat pagi Bu. Pagi, nama budaya. Jadi menurut Ibu bagaimana agama Buddha mengenai kerukunan agama secara keseluruhan di Indonesia? Menurut saya, kerukunan agama yang ada di Indonesia itu masih belum sepenuhnya terjalin dengan baik, sebab masih ada konflik-konflik antar umat beragama. Jadi menurut Ibu Rita, bagaimana dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia ini tercapai dengan baik? Menurut saya, di antara 10 sampai 100, kerukunan umat beragama yang ada di Indonesia sudah mencapai di atas setengah dari 100%. Bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama Buddha dengan agama lain di Indonesia? Menurut saya, kerukunan agama Buddha dengan agama lain terjalin sangat baik, sebab mereka saling toleransi, saling menghargai, saling menghormati. Contoh yang sebenarnya ya, ketika saya berada di komunitas beragama lain, saya reuni dengan teman-teman saya di SMA yang ketika itu saya sekolah di SMA negeri. Teman-teman saya banyak yang beragama lain, terutama beragama mayoritas, ya kan? Ketika itu saya bilang ke teman-teman kan, teman-teman, saya sibuk mau mengurus persiapan Waisak. Mereka juga tidak mengganggu saya, malah mereka mempersilakan saya, dah Bu Rita, kamu urus saja persiapan Waisak kamu, gitu. Terus sebaliknya, ketika kami kumpul, kami reuni, kan, terutama saya dengan teman-teman yang beragama lain, apalagi agama yang paling banyak itu agama mayoritas, ya kan. Jadi ketika itu kami kumpul lah kan, ketika itu jam 3:30 sore yang saya tahu kan, dan jam 6:30 mungkin. Mereka permisi, akankah kami mau melakukan ibadah kan? Saya bilang, oh silakan aja kamu melaksanakan ibadah, saya tunggu gak apa-apa. Jadi saya tunggu sampai mereka selesai, baru kembali kami kumpul, cerita-cerita tentang masa lalu ketika kami di SMA. Itu aja. Berarti kan terjalin dengan sangat baik, saling menghormati, saling menghargai, toleransi. Pertanyaan nomor 2, dalam ajaran agama Buddha, bagaimanakah kerukunan antar umat beragama itu diajarkan? Dalam ajaran agama Buddha terdapat piagam Asoka yang berbunyi, barang siapa yang menghina agama orang lain dengan maksud menjatuhkan agama tersebut, berarti dia menghina agamanya sendiri. Kerukunan dan toleransi antar umat beragama patut dihargai. Hendaknya mau mendengarkan dan memahami ajaran benar dari agama lain. Nomor 3, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat yang heterogen? Menurut saya, menciptakan kehidupan kerukunan antar umat di masyarakat yang heterogen itu harus berawal dari diri kita sendiri. Sebab berawal dari kita diri sendiri akan menimbulkan energi positif bagi orang lain, sehingga menimbulkan sikap saling hormat menghormati, toleransi, saling menghargai. Nomor 4, jadi menurut pendapat dari Ibu Rita ini, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Menurut saya, semua agama mengajarkan tentang kebaikan. Kebaikan itu harus dimulai dari diri sendiri, sehingga memberi dampak
positif bagi masyarakat yang berbeda keyakinan. Nomor 5, jadi menurut pendapat dari Ibu Rita, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Peran pemerintah sangat jelas, terdapat dalam pasal 29 ayat 2. Jadi sangat jelas negara Indonesia melindungi dan menciptakan kerukunan umat beragama bagi semua agama yang ada di Indonesia. Contohnya, misalnya terjadi konflik antar agama, pemerintah harus bertindak adil, bijaksana, tanpa memihak mayoritas dan minoritas. Demikian. Jadi menurut Ibu Rita, apakah kerukunan antar umat beragama di Kota Kuala Simpang sudah terjalin dengan baik? Menurut saya, kerukunan umat beragama di Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang ini berlangsung terjalin sangat baik. Contohnya, ketika umat mayoritas di hari Jumat ya, ketika umat mayoritas jam 12 siang melaksanakan ibadah mereka. Umat beragama lain yang mempunyai toko menghargai mereka dengan cara menutup toko mereka. Dan sebaliknya, ketika kita Waisak, kita ada perayaan hari Waisak, umat beragama lain turut menjaga keamanan sehingga acara Waisak itu berlangsung dengan tertib, lancar. Wah, bagus banget ya pendapat dan penjelasannya dari Ibu Rita selaku pandita dari Vihara Buddha Sumana. Nah, kalau kalian ada notice nih, ada nih kata-kata menarik dari jawaban nomor 2. Barang siapa yang menghina agama orang lain dengan maksud menjatuhkan agama orang lain, itu berarti ia telah menghancurkan agamanya sendiri. Kerukunan dan toleransi antar umat beragama patut dihargai. Hendaknya kita menghormati dan memahami ajaran yang benar dari agama lain. Sekian, terima kasih.